الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. صدق الله صدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini, di pagi yang insyaallah Allah berkahi ini, bahkan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berjamaah salat subuh, maka ibadahnya ini dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kita dan juga memberkahi atau mengaruniai kita dengan pahala yang berlipat ganda, sehingga dengan pahala itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah bersihkan dosa-dosa kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Allah sucikan kita dari segala kekurangan, dari aib dan segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita, mudah-mudahan dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sababiah daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua termasuk golongan umat Nabi yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sampai pada pembacaan tafsir kitab tafsir Jalalain pada surah Az-Zalzalah. Ini merupakan fase kehidupan yang kita semua akan melewatinya. Dan mudah-mudahan fase ini bisa kita lewati dengan baik atas perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini fase yang luar biasa, yang jangankan kita orang awam, para alimi ulama, para orang-orang soleh pun akan merasa kesulitan menghadapi fase ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita baca dulu terjemah kemenagnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bisa kita bayangkan hadirin rahimakumullah, baru gempa beberapa detik saja dampaknya luar biasa. Baik dampak fisik maupun dampak psikologis. Kita boro-boro mengalami kayak di Cianjur ya. Persis di Cianjurnya. Kita yang di sini aja mengalami guncangan yang luar biasa. Apalagi nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, ketika diguncangkan al-ardu bumi. Ay hurrikat liqiyamis sa'ah. Diguncangkan bumi ini liqiyamis sa'ah karena akan terjadi as-sa'ah, hari kiamat. Zilzalaha, dengan guncangan yang sangat dahsyat. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan dalam hal menafsirkan ayat ini, kata beliau bahwa yakni bumi ini nanti akan bergerak dan bergetar. Dan dari bagian bawahnya akan menimbulkan gempa yang sangat dahsyat. Tahrikaha asyadid al-munasib li'idhamiha. yakni guncangan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya dikatakan sampai diulang di sini. Zulzilati zilzalaha. Ada penekanan. Kemudian ayat selanjutnya wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajat. Dan nanti bumi akan mengeluarkan segala beban yang ada di dalam perutnya, di dalam perut bumi. Kita ketahui bersama, di bumi ini kandungannya luar biasa banyak. Dari mulai yang bermanfaat sampai yang berbahaya, semuanya ada. Ay kunuzuha. Kunuz itu kanzun, simpanan yang ada di dalam perut bumi, semua Allah keluarkan. Kita baru di Sidoarjo aja heboh ya. Padahal kita nggak pernah melihat. Nggak bilang melihat langsung ke sana. Tapi rasa takutnya sampai kepada kita. Bagaimana kalau terjadi di Hegar Asri? Na'udzubillah min dzalik. Baru air mampir saja sudah merasa paling sengsara. Mampir paling sejam 2 jam. Padahal itu pun mampirnya nggak tiap hari. Paling banter setahun sekali. Tahun ini mah enggak kayaknya, alhamdulillah. Apa udah lewat. Wa mautaha, yang dikeluarkan selain simpanannya lahar segala macam. Jangankan lahar panas, lahar dingin aja berbahaya ya. Merapi. Kita jauh dari gunung, tapi rasa takutnya sampai pada. Wa mautaha, dan seluruh orang-orang yang sudah Allah wafatkan, Allah keluarkan semuanya. Fa'alqaha ala dhahriha. Maka Allah keluarkan fa'alqatha ala dhahriha. Dia keluarkan
Ini seolah-olah bumi ini bergerak sendiri ya, padahal Allah yang menggerakkan. Ini seolah-olah Allah pengen nguji juga sama kita ini. Uji keimanan kita, ketauhidan kita. Ini seolah-olah bumi lah yang bergetar, bumi lah yang berguncang. Padahal yang mengguncangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bumi mengeluarkan semuanya itu ala dhahriha. Apa namanya? Keluar semuanya. Keluarkan semua. Perlihatkan semua. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah sebagai tambahan, ada yang semakna dengan ayat ini, yakni surah Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nasu wahai manusia ittaqu rabbakum. Nah, ini. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan kalian, Tuhan kita semua. Kenapa demikian? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya keguncangan saat hari kiamat nanti sangat dahsyat. Bahkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini yang luar biasa. Ala dhahriha. Kemudian ayat selanjutnya wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia kita ini al-kafiru bil ba'si. Orang yang ingkar terhadap hari kiamat atau orang-orang yang kufur nikmat dan lain sebagainya. Malaha, apa ini semua? Inkaratil kalhalah. Nanti kita semua akan kaget dengan kondisi ini. Alam dunia yang begitu tenang. Bahkan bukan hanya yang masih hidup ya, yang meninggal pun akan kaget. Kita yang sudah dikubur saja misalkan, mudah-mudahan kita tidak mengalami hari kiamat terjadi. Karena ada satu keterangan mengatakan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk umat adalah orang yang saat itu terjadi hari kiamat. Jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal pun akan kaget dengan kondisi ini. Walaupun memang hadirin rahimakumullah, hari kiamat itu bagi orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah adalah hari yang ditunggu-tunggu. Bahkan penantian yang sangat panjang. Kalau kita ingat-ingat, seorang ulama mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, agar kita benar-benar dalam mencari bekal di alam akhirat nanti, di alam barzah nanti. Beliau mengingatkan bahwa kehidupan setelah kematian itu sangat panjang. Bisa kita lihat kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usianya berapa tahun, Pak? 63 tahun. Di dunia 63 tahun. Sekarang sudah wafat berapa abad? Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau umurnya juga tidak panjang, 60 tahunan kalau saya tidak salah. 60 tahun di dunia,
Allah wafatkan, sekarang sudah menunggu hari kiamat sudah ratusan tahun. Jadi ini benar-benar harus kita persiapkan. Karena ternyata kehidupan setelah dunia ini lebih panjang dan lebih lama ketimbang hidup di dunia. Dan tidak ada yang bisa kita harapkan di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti, kecuali amaliyah kita ketika masih hidup. Udah nggak bisa ngapa-apain lagi. Rasul tegaskan dalam hadisnya kan, dikatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, ketika seorang sudah wafat, sudah Allah wafatkan, maka putuslah semua amaliyah. Artinya sudah tidak lagi bisa berikhtiar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mengalir cuma 3 hal. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah ini satu ibadah yang istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya, jangankan yang melakukan infak sedekah ini muslim, bahkan orang kafir sekalipun ada faidahnya. Di pengajian ini ada fakta ya. Ada fakta. Di pengajian di Baitul Salam beberapa minggu yang lalu, yang mengisi adalah Al-Habib Ismail, saya nggak tahu kepanjangannya apa. Beliau menceritakan di Kedung Waringin, bahkan dekat dengan kita, ada seorang Nasrani, atau saya tidak tahu agamanya apa. Yang jelas mungkin kalau dilihat dari itu Chinese ya. Tapi setiap beberapa waktu sekali beliau mengumpulkan orang-orang fakir, orang-orang jompo. Kemudian beliau santuni, itu usahanya maju luar biasa. Dari mulai hanya toko kelontong sampai punya banyak toko dan banyak cabang. Itu orang kafir, Pak. Apalagi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu keistimewaan sedekah ini adalah satu amalan yang pahalanya akan diberikan kepada orang itu ketika dia masuk Islam. Misalkan dia sejak zaman belum masuk Islam sudah rajin sedekah. Nah, pahala sedekah itu ketika dia misalnya masuk Islam akan langsung dihadiahkan untuk orang itu. Jadi pahalanya disimpan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ilmin juntafa bihi, ilmu yang dimanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Guru saya bernama Abah Haji Komarudin pernah mengatakan, ilmu yang bermanfaat itu adalah isalul khair lil ghair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kita dapat ilmu sedikit, sampaikan pada orang lain, minimal pada keluarga kita, pada anak-anak kita terutama. Tapi ada yang lebih simpel lagi kaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Ini disampaikan oleh guru kami, Haji Hidayat Mustafa LC. Beliau mengatakan, ilmu yang bermanfaat itu adalah kalau kita memahami satu ilmu, satu cara ibadah, amalkan itu, kerjakan itu, meskipun misalkan dalam seumur hidup cuma 1 kali. Itulah yang masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Cuma 3 itu yang tetap mengalir kepada kita. Artinya ada pembaharuan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah pahala yang dulu pernah kita kerjakan. Itu. Jadi kalau sedekah tiap hari ada pahalanya buat kita. Subhanallah. Al-kafir. Wa qala al-insanu al-kafir al-bil ba'si, orang-orang yang kufur terhadap, tidak percaya terhadap hari kiamat, malah. Apa ini semua? Inkaran litilkal halat. Saking kagetnya dan tidak menerima kondisi yang terjadi.
Suara saya kedengaran nggak Pak? Jelas? Ya. Alhamdulillah. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini yang seharusnya membuat hati kita ngeri dengan semua ini. Subhanallah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Terjemahan Kemenagnya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Yauma idzin badalun min idza wajab wa min idza wa jawabuha. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, tuhaddisu akhbaraha. Bumi ini Allah berikan keistimewaan menceritakan seluruh cerita yang pernah terjadi di atas muka bumi. Aitu khbiru bima umila 'alaiha min khairin wa syarrin. Dia akan menceritakan seluruh yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk. Amaliah kita ini Allah akan bumi ceritakan, Pak. Bumi yang kita pijak saat berangkat ke masjid, itu akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, bercerita kepada kita bahwa dia pernah diinjak oleh kaki kita saat berangkat ke masjid. Begitupun sebaliknya. Wasyarrin, kalau kita berbuat keburukan, maka seluruh bumi ini akan bercerita tentang itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan, Pak. Jadi ternyata benar apa namanya, lagunya siapa, Ibit ada itu ya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Satu saat nanti mereka akan bercerita. Sampah mungkin ranting-ranting kering yang kita pijak waktu nyuri jeruk nenek kita di kebun. Nanti dia akan bercerita, wah saya dulu keinjak sama ente nih waktu nyuri di kebun misalnya. Semuanya akan bercerita. Saya tambahkan lagi dalam ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha, apa isi berita atau cerita daripada bumi ini, antashhada ala kulli 'abdin wa ammatin. Dia mengemukakan persaksian ala kulli 'abdin, terhadap setiap hamba, wa ammatin, dan hamba perempuan, bima amila ala dhahriha, atas segala perbuatan mereka di atas bumi. Antaqula amila kadza wa kadza. Bumi ini akan mengatakan, orang ini amila kadza wa kadza, orang ini berbuat ini dan berbuat itu. Yauma kadza wa kadza, sampai dijelaskan hari apa, jam berapa mungkin. Fahadhihi akhbaruha, dan inilah berita atau cerita daripada bumi saat nanti hari kiamat. Maka kemudian Nabi berpesan dalam hadisnya, tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin 'amilun 'alayha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Tahaffadhu, maka hati-hatilah kalian, minal ardi, daripada bumi ini, fa innaha ummukum, maka sungguhnya bumi ini adalah ibu kalian. Seolah-olah ini adalah ibu kita. Ibu itu salah satu sifatnya adalah waspada, sangat ngerti dengan anaknya. Maka jangan pernah berbohong kepada ibu. Kalaupun kita pandai sekali lihat saya berbohong, pasti dia akan tahu kalau kita berbohong. Saya pernah membuktikan ini. Tahun berapa saya lupa tahunnya. Ini betapa ibu itu ngerti dengan kita. Bahkan tanpa kita bicara. Saya pernah satu ketika
punya tunggakan tabungan. Kalau guru kan penyakitnya itu. Punya ATM, artos tabungan murid. Tiap hari kan enak, Pak. Sedikit ada terus uang tiap hari kan itu. Makainya mah enak. Dikit, dikit, dikit. Nggak banyak sih, cuman sekitar 2,5 juta. Tapi misalkan hari ini hari Minggu, besok tuh mau dibagiin. Hari ini udah bingung mau kemana nyarinya gitu. Sudah buntu, pikiran sudah buntu, sana kemari sudah tidak ada. Pulanglah saya ke ibu saya. Sampai rumah, kebiasaan kalau misal waktu sholat langsung sholat. Habis itu makan. Habis makan tidur. Kalau tidak salah sampai itu ba'da zuhur. Habis makan tidur. Pas bangun itu sudah asar. Jadi tidur, bangun, sholat asar. Pulang sholat asar. Saya izin pulang. Makan dulu makan. Makan lagi. Habis makan izin pulang. Itu saya nggak ngomong apa-apa. Ibu saya bilang, itu katanya ada duit 3 juta mau dibawa enggak? Luar biasa, saya nggak ngomong kalau saya butuh uang untuk besok, enggak. Tapi entah kenapa ibu saya bilang begitu. Lebih lagi, butuhnya 2,5 juta, ditawarinya 3 juta. Ah, ada untungnya ini. Ada lebih. Ya udah, nggak ada basa-basi. Udah, sini mak. Gitu. Subhanallah. Saya nggak tahu, mungkin lagi tidur ngigau atau gimana, saya nggak tahu ya. Yang jelas bangun tidur ditawarin duit. Gitu. Nah, makanya pantas Nabi katakan, maka tahaffadhu ini bisa dikatakan hati-hatilah, bisa dikatakan rawatlah. Atau bisa juga diartikan takutlah kepada bumi ini. Fa inna ummukum, karena sungguhnya dia adalah ibumu katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa innahu laisa min ahadin, dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun amila 'alaiha, berbuat sesuatu di atasnya, khairan aw syarran, baik ataupun buruk, illa wahiyya mukhbirah, kecuali bumi ini nanti akan menceritakannya. Maka sebetulnya dengan maksud daripada kedua hadis ini, hadirin rahimakumullah, agar kita senantiasa berhati-hati, senantiasa menjaga amaliyah kita agar selalu baik, karena semuanya nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Jangankan kekuasaan Allah ya, jadi tembok ini, lantai ini semua akan jadi saksi apa yang kita perbuat. Jangankan kekuasaan Allah yang murni kekuasaan Allah, manusia saja kan sudah bisa merekayasa alat untuk menjadi bukti. Sekarang barang bukti itu enggak mesti saksi hidup orang hidup ya. Saksi itu bisa kayak begini nih, jejak digital ya. Alat yang kecil sekarang micro SD ya segini bisa menyimpan data, bahkan menyimpan video. Dan kalau video itu sudah diteliti oleh ahli forensik video bahwa video itu asli, maka boleh dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, mukhbiratun bima umila 'alaiha min khair. Subhanallah. Bi anna rabbaka awhalaha. Ay bi anna, karena sesungguhnya ay bisababi anna rabbaka awhalaha. Yang terjadi itu adalah atas perintah Allah. Jadi tadi kita diuji oleh Allah seolah-olah bumi yang bergetar, bumi yang berguncang. Ya ini menjadi fitnah buat kita. Jadi fitnah itu menjadi sumber kecelakaan buat kita kalau tidak sampai pemahaman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, kenapa saya sampaikan sebagai fitnah? Gempa bumi. Gempa bumi terjadi. Wah, kalau teori kan karena ini segala macam. Oh, karena ada lempengan segala macam kan gitu.
Itu kalau tidak sampai pada Allah, pemahaman kita bisa berbahaya buat akidah kita. Maka Allah tegaskan di sini, bi anna rabbaka awwal halaha. Kejadian itu semata-mata terjadi karena Allah. Bumi ini bisa bercerita juga karena Allah. Ay amaraha bidzalika fil hadisi tashhadu ala kulli 'abdin. Ay amaraha bidzalik. Jadi Allah lah yang memerintahkan semua itu. Wa fil hadis, dalam satu hadis, tadi sudah saya bacakan hadis lengkapnya. Di sini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Asy-Syuyuti. Beliau mengutip satu hadis, tashhadu ala kulli 'abdin aw ammatin bi kulli ma 'amila ala dhahriha. Bumi ini akan menjadi saksi dari setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap setiap perkara yang dia kerjakan di muka bumi ini. Jadi kita nggak bisa lagi mengelak. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar sama Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, sehingga cerita-cerita buruk nanti yang pernah kita lakukan itu Allah hilangkan. Jadi selagi tidak kita taubati kesalahan itu, maka nanti kita akan dipermalukan di hadapan umat manusia seluruhnya. Jadi yang sekarang kita sembunyikan ini, kalau kita tidak taubati, Pak hadirin. Kalau kita tidak bertobat, maka nanti akan dipermalukan, diceritakan di hadapan seluruh makhluk Allah. Bahkan bukan hanya manusia dari zaman sekarang, dari zaman Nabi Adam, bahkan seluruh makhluk Allah. Mohon maaf, saya tafsir Ibnu Katsirnya pakai HP. Kitabnya belum punya soalnya. Nah, kemudian setelah itu, yauma idzi yasdurun nasu ayyan syarifuna min mauqifil hisab. Jam berapa, Pak? Jam 6. Kita selesaikan, Pak ya, mohon maaf. Yang ada keperluan silahkan. Saya patokannya jam itu, udah jam 9. Karena nanti intinya ada di ujung nih, Pak. Ada di ujung. Yauma idzi yasdurun nasu ayyan syarifuna min mauqifil hisab. Jadi nanti kita ini dikumpulin semua di alam mahsyar setelah terjadi hari kiamat, tiupan trompet yang pertama dari Israfil alaihissalam, diguncangkan, dihancurkan semuanya. Trompet yang kedua kita dibangkitkan oleh Allah, Yaumul Ba'ats namanya. Setelah dibangkitkan kita akan menghadapi Yaumul Mahsyar. Ini bukan orang lain, Pak, kita. Jangan membayangkan orang, kita. Kita semua nanti akan dikumpulkan di alam mahsyar nanti. Setelah itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung semua amal perbuatan kita. Dihitung semua harta kita. Dan bukan per hari, per detik dihitung. Detik ini kamu berbuat apa? Detik ini apa amaliah kamu? Detik ini bahkan sampai detak jantung kita. Sampai apa yang kamu pikirkan, apa yang kita pikirkan. Dan semuanya kalau bahasa kita mungkin apa ya, kalau pemeriksaan keuangan itu apa sih namanya? Audit, semuanya akan diaudit. Bayangkan, Pak, kita membuat laporan keuangan perusahaan saja jarang benernya. Padahal keuangannya doang yang kita catat. Nah, kita nanti akan dihisab oleh Allah dari mulai kita balik.
Apalagi dengan kaitan harta benda, ya Allah. Maka sebetulnya kalau Allah karuniai kita harta yang sedikit, rumah juga kecil, ya mestinya alhamdulillah, mestinya ya, mestinya. Tidak terlalu banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab, yauma idzin, setelah dihisab yasdurun nas. Manusia akan keluar ayan sorifuna min mauqifil hisab, keluar daripada yaumul hisab menuju tempat selanjutnya. Ashtatan. Ashtatan itu dari syatta. Syatta itu bercerai-berai. Maka jangan kasih nama anak syatta. Sin besar kemudian ta. Kalau boleh pakai to boleh, syatta. Kalau syatta itu bercerai-berai. Hancur-hancuran berarti. Maka hati-hati. Sin besar kemudian ta. Syatta. Ay mutafarriqina, berpisah sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai dengan amal perbuatan kita, kita nggak bisa bareng nanti. Kecuali mungkin kalau level amaliyahnya sama, ini yang berat. Maka pantas kata para ulama, kenikmatan, salah satu kenikmatan yang sangat besar nanti di yaumil kiamah adalah dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik. Berarti satu keluarga itu amaliyahnya sama-sama baik. Kenapa besar? Karena kesempatannya sangat kecil, Pak. Sangat kecil. Karena sulit sekali kita mempunyai level yang sama dalam kebaikan dengan orang lain. Bahkan jangankan dengan orang lain, dengan istri aja sulit. Dengan anak sulit. Apalagi di zaman sekarang. Fa'akhidhu dhatil yamin ilal jannah. Maka mengambil orang-orang yang dhatil yamin, orang-orang yang di sini dikatakan dhatil yamin, orang-orang yang selamat, bagian kanan. Ada bagian kanan. Dikatakan di sini orang yang amaliyahnya baik, kemudian setelah dihisab disebut dhatil yamin, golongan kanan. Ilal jannah, menuju surganya Allah. Wa akhidhu dhatis shimal, dan orang-orang yang dhatis shimal, yang lebih banyak amal keburukannya, dia mengambil jalur menuju neraka. Kalau ini dia ajalah, jangan kita ya. Dhatil yamin kita, dhatis shimal dia orang lain. Amin. Liyurau a'malahum, maka mereka atau kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari amal perbuatan kita di dunia. Ay jazaaha minal jannah awin nar. Di sini katakannya liyurau, agar kita melihat, kita akan diperlihatkan oleh Allah. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di dunia. Ay jazaaha minal jannah awin nar. Balasan akan amaliyah kita, apakah dapat surga atau mendapat neraka. Nauzubillah. Maka faman ya'mal misqala dzarratin, maka barang siapa beramal ketika di dunia misqala dzarratin, setimbang semut, sirum letik, darah itu semut kecil. Ai zinata namlatin saghiratin, barang siapa beramal kebaikan yang timbangannya hanya setara dengan semut kecil, yang paling kecil. Khairan, tapi itu adalah berbentuk kebaikan, yarah. Ayyara sawabahu, maka akan Allah perlihatkan, akan Allah berikan pahalanya.
Begitupun sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat keburukan di dunia ini meskipun hanya sebesar biji zarah, di sini katakan zarah itu adalah semut kecil. Yarra jazahu, maka kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Jadi baik buruk sekecil apapun itu akan Allah balas. Maka hadirin rahimakumullah, jangan pernah menyepelekan amal ibadah walaupun itu kesannya kecil. Begitu pula jangan menyepelekan dosa walaupun itu menurut kita kecil. Nabi sampai katakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian, hindarilah oleh kalian, oleh kita api neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Jadi bukan kurma yang utuh, tinggal sebelah. Tapi kalau itu kita lakukan ikhlas karena Allah, bisa jadi itu menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Ini hadis yang sahih. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin walau bikalimatin thayyibatin, ada tambahan. Ittaqun nara, hindarilah neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk menghindarkan diri kita dari nerakanya Allah walau bisyikki tamratin, walaupun sekalipun dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Separuh, Pak, tinggal separuh. Artinya apa? Pertama, kita jangan menyepelekan amal ibadah walaupun sepertinya kecil. Sepertinya ya. Yang kedua, jangan malu berbuat kebaikan, jangan malu berinfak, jangan malu bersedekah walaupun dengan nilai yang sedikit. Jangan sampai kita tidak jadi bersedekah kepada orang karena yang akan kita berikan ini sesuatu yang menurut kita kecil. Karena bisa jadi menurut kita kecil, orang lain besar. Misalkan kita punya duit gopek nih, udah nyiapin di mobil kan? Atau misalkan ada karena gopeannya habis, ada 100 perak misalkan. Ada Pak Ogah, kita nggak, malu, kecil, cuma 100 perak. Takut nanti malah gimana-gimana. Itu kita udah suudzon ya. Atau ada minta-minta datang ke rumah, yang di rumah udah nggak ada yang bagus lagi nih. Ada nasi juga tinggal sedikit lagi, lauknya juga cuma tongkol misalkan. Kita nggak jadi ngasih sedekah gara-gara itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi jangan gengsi. Atau walau bikalimatin thayyibatin, walaupun hanya dengan ucapan yang baik. Nah, ini ucapan yang baik ini maka dikatakan ini termasuk sedekah juga adalah berkata yang baik. Maka kalau tidak bisa berkata yang baik harusnya diam kan gitu. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan la tahqiranna 'anil ma'ruf syai'an. Jangan kau hinakan atau kita jangan merasa hina berbuat kebaikan walau anta frugha min dalwika fi ina'il mustasqi. Kalau ada orang yang meminta air minum, kita tidak punya banyak, cuma punya sedikit. Kita kasih. Ada orang minta minum, kita kasih sedikit. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbashid. Atau dengan memperlihatkan kepada saudaramu wajah yang berseri-seri. Jadi seberat apapun permasalahan kita, maka belajarlah selalu tersenyum di hadapan orang lain. Kata Imam Syafi'i begitu. Cerialah gitu, biar orang anggapnya kita senang terus. Jadi jangan kusut.
biar orang menyangka kita banyak duit terus. Padahal kita lagi nggak punya duit banget, pinjam duit dong gua gitu. Berarti orang menyangka kita banyak duit. Alhamdulillah, mesti begitu. Jangan kusut, jangan ini. Ceria terus. Bahkan hadirin rahimakumullah, jangan menganggap enteng di antara nasihat para ulama kaitan ayat ini. Jangan menganggap kecil tentang doa-doa yang kita bacakan. Walaupun kalimatnya sedikit, termasuk doa atau zikir setelah sholat. Kemarin sudah saya sampaikan betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya faidah kalimat-kalimat yang orang tua kita, guru-guru kita ajarkan melalui sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang sunnah kita bacakan setelah sholat. Kemarin kan sudah kita bahas sampai ayat kursi. Jadi jangan pernah meninggalkan ayat kursi pada sholat. Hadis Nasa'i mengatakan tidak ada penghalang antara orang yang melazimkan baca ayat kursi dengan surganya Allah kecuali kematian. Setelah itu baca lagi subhanallah berapa kali Pak? 33 kali. Alhamdulillah 33. Kalau bisa jangan terlalu cepat. Paling enggak subhanallah, 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 subhanallah. Jangan subhanallah. Cepat banget, jangan ya. Supaya kita bisa meresapi maknanya. Ya paling tidak sambil mengartikan makna subhanallah, maha suci Allah. Ya Allah, engkau lah yang maha suci. Tidak ada yang suci selain engkau. Maka sucikan diri kami, bersihkan diri kami dari kotoran dan dosa. Itu maksudnya gitu. Termasuk ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, engkau yang maha suci, engkau yang maha tinggi. Tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih kecuali engkau, maka bersihkanlah jiwa kami. Engkau yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau ya Allah. Maka semua yang di bawahmu ya Allah, kendalikan dia agar mereka tunduk kepada kita. Harta, benda, uang, rezeki dan sebagainya itu semuanya di bawah Allah. Bahkan atasan kita pun semua di bawah Allah. Kendalikan mereka agar bermanfaat buat kita. Begitu maksudnya. Subhana rabbiyal a'la. Dibacanya pelan. Kemudian baca Allahu Akbar 33 kali. Ini hadis sahih bahkan dikutip oleh Syekh Nawawi rahimahullah dalam kitab Kasyifatus Saja. Barang siapa membaca subhanallah 33 kali setiap ba'da salat, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah, bukti syukur kita kepada Allah. Allahu Akbar, kita katakan Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tidak ada yang patut kita takuti kecuali Allah. Mestinya begitu. Ketika Allah yang paling agung, paling besar, maka selainnya berarti kecil. Pimpinan kecil, presiden kecil. Maka apapun yang dikatakan Allah, itulah yang kita ikuti walaupun bertentangan dengan presiden. Wah, makar ini ngaji. Berapa ini? Kemudian disempurnakan dengan membaca La ilaha illallah. Jadi 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sempurnakan yang ke-100. Jadi kan 33 tambah 33 66, tambah 33 99. Yang ke-100-nya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Allah ampunkan dosanya meskipun sebanyak gelombang di lautan. Tapi itu cara bacanya jangan terlalu cepat. Dan pastikan hitungannya pas. Nggak lebih, nggak kurang. Karena kalau lebih atau kurang berarti kurang konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi berarti khawatir tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Bukan berarti mesti segitu, tapi ini untuk mengukur kita konsen apa enggak gitu. Kemudian juga saya mohon maaf kalau kebagian subuh atau
atau maghrib mungkin baca la ilaha illallah syarikalahnya agak banyak, biasanya 3 jadi 10. Itu sekaligus kita ruqyah bareng-bareng gitu. Ruqyah bareng, pahalanya juga luar biasa. 10 kebaikan Allah catat buat kita. 10 dosa Allah hapus buat kita. 10 doa kita Allah kabulkan dengan membaca 10 kali la ilaha illallah syarikalah. Kalau wiridannya. Setelah istighfar. Kemudian juga jangan sepelekan lafaz Allahumma ajirna minan nar. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih, orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib, maka Allah jauhkan dia dari jilatan api neraka. Itulah kenapa kalau ba'da maghrib subuh saya bacanya 7 kali. Bahkan kalau bisa setiap sholat juga silakan. Jadi agak lama nggak apa-apa ya. Toh itu apa namanya, bukan perkara yang wajib sebetulnya. Kalaupun ada kepentingan bapak-bapak boleh tuh boleh duluan. Kemudian ada satu hadis sahih lagi kaitan dengan yang dibaca setelah la ilaha Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Lafaz la ilallah itu kalimatu haq, kalimat yang hak, 'alaiha nahya, yang dengan la ilaha illallah itu kita Allah hidupkan. Kemudian kesananya apa? Wa 'alaiha namut. Dengan itu mudah-mudahan Allah wafatkan kita. Itu doanya itu. Jadi ketika hidup kita senantiasa baca la ilaha illallah, maka kita mohon kepada Allah wafat pun kita dalam la ilaha illallah. Wa biha nub'atsu, dengan kalimat itu pula nanti Allah bangkitkan kita. Wa biha nub'atsu. Kemudian ada kalimat kalimatu haqqin 'alaina wa 'alaina wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin birahmatik. Jaza, saya lupa kalau lagi begini ya. Kalimatu haqqin 'alaina wa 'alaina wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin birahmatik wa qad jazakallahu ta'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ahluh. Itu ya. Itu lafaz itu, shalawat itu luar biasa. Satu hadis saya mengatakan kalau kita membaca jazallahu ta'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ahluh, itu malaikat akan sibuk menulis kebaikan kita. Karena pahalanya berlaku selama 1000 hari. Jadi kalau kita baca itu, kata Nabi SAW, maka malaikat akan menulis pahala kebaikan selama 1000 hari buat kita. Jadi tulis 1000 hari berapa tahun Pak? Sekitar 3 tahun. Besoknya baca lagi, tulis lagi kebaikan 1000 hari. Subhanallah. Ini pentingnya zikir setelah sholat. Bahkan salah satu nasihat ulama, kalau kita ingin menghilangkan segala sesuatu selain Allah, maka banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Minimal ketika mengucap la ilallah, kita ingat dalam hati tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka saat itu, detik itu, berarti hati kita bersih daripada selain Allah. La ilaha illallah dalam hati kita itu. Itu momen-momen yang sangat luar biasa. Waduh, kelamaan. Oh, udah 5 menit lagi. Baik. Demikian hadirin rahimakumullah, intinya surah ini mengingatkan kepada kita agar tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, bahwa dunia ini akan berakhir. Oleh karenanya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beramal kebaikan, karena dalam kitab tafsir, nah ini ada hal yang membahagiakan buat kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi SAW mengatakan bahwa kabar gembiranya buat kita adalah surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak ketimbang amal keburukannya. Meskipun karena Allah katakan di sini, dikatakan misqala dzarrah, walaupun lebihnya itu hanya sebesar timbangan semut kecil. Maksiatnya banyak,
tapi amaliyah ibadahnya lebih banyak walaupun lebihnya sedikit, maka itulah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, perbanyak amal kebaikan agar senantiasa menutup segala kekurangan dan kesalahan kita. Jangan pernah merasa hina atau merasa malu berbuat kebaikan meskipun kebaikan itu sifatnya sangat kecil dalam pandangan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, berikan kita hidayah dalam berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.